Selamat datang kembali di channel kita, tempat kita merenungkan berbagai pertanyaan tentang kehidupan. Mungkin di antara kita ada yang sedang menonton video ini di sela-sela waktu istirahat yang sempit. Atau mungkin menonton ini sudah jam 11 malam, setelah baru saja selesai membalas email terakhir dari kantor. Kerja keras, lembur, grind, mengejar target. Kata-kata ini seolah menjadi mantra suci di generasi kita. Ada sebuah kebanggaan saat kita bilang, maaf, lagi sibuk banget, atau weekend ini aku harus kerja. Kita hidup di era yang membanggakan kesibukan. Era ini punya nama, hustle culture. Tapi apa sebenarnya hustle culture itu? Ini bukan sekadar bekerja keras. Bekerja keras itu mulia. Hustle culture adalah sebuah ideologi, sebuah budaya yang mengagung-agungkan, mengglorifikasi kesibukan sebagai lencana kehormatan. Ini adalah sebuah kepercayaan bahwa nilai diri kita sebagai manusia berbanding lurus dengan seberapa produktif kita, seberapa banyak yang kita kerjakan, seberapa sedikit kita tidur, seberapa sering kita bilang ya pada setiap pekerjaan, bahkan jika itu artinya kita mengorbankan waktu istirahat, kesehatan, atau bahkan waktu ibadah kita. Ambisi itu penting, sangat penting. Tapi di mana batasnya? Di titik mana ambisi itu berubah dari bahan bakar menjadi api yang membakar diri kita sendiri? Di mana batas antara berprestasi dan lupa diri? Di video kali ini kita akan mencoba membedah fenomena hustle culture ini secara ringkas. Kita akan melihat apa saja dampak berbahayanya yang seringkali tidak kita sadari, dan yang paling penting, kita akan mencoba mencari solusi atau jalan tengah, sebuah perspektif baru tentang keseimbangan hidup yang saya sebut sebagai work-life spiritual balance. Mari kita mulai perenungan ini. Seringkali kita terjebak dalam hustle culture ini tanpa sadar. Tanda-tandanya halus. Contoh pertama, kita merasa bersalah saat kita sedang bersantai. Lagi nonton film, tiba-tiba kepikiran, harusnya aku pakai waktu ini buat belajar skill baru. Lagi liburan di pantai, tapi tangan gatal buka laptop cuma buat ngecek email sebentar. Tidak ada lagi istirahat yang benar-benar istirahat. Contoh kedua, kita menjadikan sibuk sebagai identitas. Saat kumpul teman, kita berlomba-lomba menceritakan betapa sibuknya kita, seolah-olah siapa yang paling sibuk, dialah yang paling sukses. Kita lupa cara bicara tentang hobi, tentang perasaan, atau tentang keluarga. Contoh ketiga, kita mulai menormalisasi pengorbanan kesehatan. Tidur 4 jam sehari itu biasa. Sakit maag karena telat makan itu risiko pekerjaan. Kita memperlakukan tubuh kita seperti mesin, bukan sebagai amanah. Dan apa dampaknya? Dampaknya jauh lebih serius dari sekadar lelah. Dampak pertama adalah burnout atau kelelahan mental. Ini bukan capek biasa yang hilang setelah tidur. Burnout adalah kondisi kelelahan emosional, mental, dan fisik yang kronis. Kita jadi sinis sama pekerjaan kita. Kita merasa tidak kompeten lagi, dan kita kehilangan motivasi. Dampak kedua yang lebih dalam, retaknya hubungan. Saat kita mendedikasikan 24 jam kita untuk bekerja, yang kita korbankan adalah waktu berkualitas. Waktu untuk dengar cerita pasangan, waktu untuk main sama anak, waktu untuk sekadar menelepon orang tua. Hubungan kita dengan manusia lain jadi dangkal, hanya sebatas formalitas. Dan dampak ketiga, yang paling fundamental, kekeringan spiritual. Ini adalah inti dari lupa diri. Saat kita terlalu sibuk mengejar dunia, kita lupa untuk apa kita ada di dunia. Ibadah jadi buru-buru, sekadar menggugurkan kewajiban. Sholat di akhir waktu, tidak ada lagi ketenangan. Kita lupa berdialog dengan Yang Maha Kuasa karena pikiran kita penuh dengan deadline dan target. Kita lupa bersyukur karena fokus kita hanya pada apa yang belum kita capai. Lalu, apakah solusinya kita harus bermalas-malasan? Tentu tidak. Islam sendiri mengajarkan kita untuk bekerja keras, seakan-akan kita hidup selamanya. Tapi, kita juga diajarkan untuk beribadah,
seakan-akan kita akan mati besok. Keseimbangan, itulah kuncinya. Saya ingin menawarkan sebuah konsep, work-life spiritual balance. Bukan cuma work-life balance, tapi ada satu pilar lagi yang sering kita lupakan, spiritual. Bagaimana cara mencapainya? Saya ada 3 langkah praktis. Langkah pertama, tetapkan batas suci, sacred boundaries. Kita harus berani membuat batasan yang tidak bisa diganggu-gugat. Contoh, tetapkan jam 9 malam adalah jam mati gadget kantor. Apapun yang terjadi, notifikasi email, grup WhatsApp kantor, kita matikan. Waktu setelah itu adalah untuk keluarga atau diri sendiri. Dan yang lebih penting, tetapkan batas suci untuk ibadah. Jangan pernah menjadwalkan meeting di waktu sholat. Jadikan waktu ibadah sebagai pondasi jadwal kita, bukan selipan jadwal. Langkah kedua, ubah definisi produktif. Produktif itu bukan berarti sibuk. Produktif adalah efektif. Bekerja 8 jam non-stop sambil multitasking, seringkali kalah hasilnya dengan 3 jam kerja deep work, fokus total tanpa gangguan. Dan yang terpenting, istirahat adalah bagian dari produktivitas. Tidur yang cukup, makan yang teratur, mengambil jeda 10 menit untuk sholat duha. Itu bukan membuang waktu. Itu adalah cara kita mengisi ulang energi agar bisa kembali bekerja dengan kualitas terbaik. Langkah ketiga, cek ulang kompas niat kita. Ini adalah pilar spiritualnya. Secara rutin, tanyakan pada diri sendiri, untuk apa saya bekerja sekeras ini? Apakah murni untuk menumpuk harta, untuk validasi dan pujian orang lain, atau ada niat yang lebih tinggi? Coba luruskan niat kita. Bekerja sebagai bagian dari ibadah. Bekerja untuk menafkahi keluarga di jalan yang halal. Bekerja untuk memberi manfaat pada orang banyak. Ketika niat kita lurus, pekerjaan seberat apapun akan terasa lebih ringan. Dan kita akan tahu kapan harus mengerem, karena tujuan kita bukan lagi sekadar dunia. Pada akhirnya, hustle culture menjanjikan kita kesuksesan di puncak, tapi seringkali puncaknya terasa sepi dan hampa. Ambisi itu bahan bakar yang luar biasa. Tapi ambisi tanpa kendali, tanpa rem spiritual, adalah resep pasti untuk lupa diri. Kita semua ingin sukses, tapi kesuksesan sejati bukanlah saat kita berhasil meraih segalanya, tapi saat kita meraih apa yang kita butuhkan tanpa harus kehilangan diri kita sendiri dalam prosesnya. Bekerja keraslah, berambisilah, tapi kenali batasmu, rawat tubuhmu, jaga hubunganmu, dan yang terpenting sirami terus jiwamu. Bagaimana dengan kamu? Apa kamu punya pengalaman pribadi terjebak dalam hustle culture? Atau mungkin kamu punya cara jitu sendiri untuk menjaga keseimbangan hidup? Saya tunggu cerita dan pandanganmu di kolom komentar. Mari kita saling mengingatkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di perenungan selanjutnya.